teman-teman, saya Agustinus. Dalam beberapa bulan lagi, tahun jubileum akan berakhir. Tetapi kita tetap percaya kita dapat merenungkan pesan dari Paus Fransiskus. Salah satu cuplikannya adalah, orang percaya kepada Kristus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini, kita akan belajar dari Nabi Zakaria dan Nabi Maleakhi. Dari nubuatan yang disampaikan oleh keduanya, kita akan belajar tentang pembaruan relasi dalam hidup, baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan Allah. Pada pertemuan pertama, kita membahas topik pembaruan relasi dengan diri sendiri. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau senantiasa menghendaki agar kami umat-Mu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan kehendak-Mu. Namun sebagai manusia, kerap kali kami lalai dan jatuh dalam kesalahan atau dosa. Maka kami mohon, curahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, agar kami mampu membangun pertobatan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dengan merenungkan pewartaan Nabi Zakaria, kami mampu membangun pembaruan relasi dengan diri kami sendiri, dan bisa berbalik dari kesalahan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nabi Zakaria berhadapan dengan orang Yahudi yang sedang sibuk membangun bait Allah yang sudah dirobohkan oleh pasukan Babel. Bersama dengan Nabi Hagai, Nabi Zakaria memberikan semangat kepada orang Yahudi untuk menyelesaikan bangunan suci itu. Setelah bait Allah selesai dibangun, Tuhan akan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Umat Tuhan itu akan tinggal dengan tentram dan sejahtera di tanah mereka. Namun, untuk memperoleh keselamatan itu, mereka harus memperhatikan hidup mereka. Mereka harus bertobat dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas seruan pertobatan yang disampaikan oleh Zakaria untuk menyadari bahwa Allah menghendaki pertobatan manusia. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan pertama ini, diambil dari kitab Zakaria bab 1 ayat 1 sampai ayat 6. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah mendatangkan akibat bagi nenek moyangmu itu? Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikianlah ia bertindak terhadap kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, dalam perikop ini Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Zakaria. Zakaria adalah nabi yang berkarya sesudah pembuangan Babel. Dan melalui Nabi Zakaria, Tuhan mengingatkan kesalahan para leluhur bangsa Yahudi yang telah berlaku jahat di hadapannya. Karena itu, kepada umatnya, Tuhan menghendaki agar mereka mau berbalik dari kesalahan dan perbuatan yang jahat.
Kalau Allah mengingatkan umatnya untuk memperbaiki tingkah laku mereka, itu bukan karena dia membenci mereka. Sebaliknya, Allah mengutus para nabi yang dengan berbagai cara mengingatkan umatnya karena ia sungguh mengasihi mereka. Dengan ajakan ini, Tuhan menekankan sikap pertobatan dan tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Umat Tuhan diminta untuk membarui diri mereka sendiri dan membangun pertobatan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita percaya kepada kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa mau mengampuni manusia yang jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, supaya pada akhirnya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingatlah bahwa Tuhan selalu mengundang manusia untuk membangun pertobatan ketika kita jatuh dalam kesalahan dan dosa. Seruan Nabi Zakaria menjadi salah satu inspirasi dalam membangun pembaruan diri dan pertobatan. Selain itu, undangan Tuhan untuk bertobat bisa dibuat melalui membaca dan menghayati sabda Tuhan dalam kitab suci. Terinspirasi oleh firman Tuhan, maka kita didorong untuk berbalik dari kesalahan, membangun pembaruan diri, dan terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah merenungkan firman-Mu melalui Nabi Zakaria. Kami sadar bahwa kerap kali kami lalai dan jatuh dalam perbuatan dosa. Melalui firman-Mu ini, kami sungguh diingatkan untuk menyadari kesalahan kami dan mau mendengar masukan dari orang lain. Semoga kami selalu dimampukan membangun semangat pembaruan relasi dalam diri kami sendiri, agar kami bertobat dari kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya, dan mampu berlaku baik dan benar seturut kehendak-Mu. Semoga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk membarui diri kami sendiri. Kami mohonkan semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal Alkitab berikutnya.